Kak Cut Naila, mungkin sudah terhubung dengan kita di sini. Halo Kak Naila, Ya, jelas kan ya? jelas Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf, di Mesir ini dingin banget ya, jadi agak mendung gitu cuacanya. Lagi winter ya Kak ya? Iya, di sini lagi winter, terus winternya lagi apa ya? Lagi berkuar-kuar, lagi dingin banget parah. Di Kalau sini boleh tahu berapa kami derajat nih Kak? kemarin sempat sampai 9 derajat, tapi feels like-nya itu kayak 5 dan 6 derajat gitu. Itu kemarin dan kami sempat hujan badai juga tapi alhamdulillah hari ini enggak kok, udah agak di tengah-tengah lah. Oke Kak Naila, Kak Naila ini sedang belajar di Kairo. Nih Kak Naila pun adalah salah satu dari alumni kita Darul Fasanaja. Mungkin Kak Naila bisa boleh ceritakan em, apa sih keunggulan keunggulan atau apa sih yang Anaja punya sehingga Kanai itu bisa menjembatani Kanaila untuk bisa belajar ke negeri Kinana. Mungkin bisa diceritakan kesan-pesannya, testimoni Kak Naila selama belajar di Darul Hasan aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu kali ya. Ya, Boleh. saya saya Cut Naila dari Pondok Darul Hufaz An-Najah yang terpilih sebagai pemateri di Zoom ini yang bertema pendidikan terbaik di zaman terbalik. Padahal alumni An-Najah banyak sekali yang sekolah dan kuliah di Mesir. Bukan hanya bagian agama saja, tetapi ada juga yang bagian kedokteran, seperti kedokteran gigi, dan masih banyak lainnya. Kami sangat bangga dan bersyukur kali bisa belajar di negara para ambia ini. Darul Hufaz An-Najah juga ingin mencapai 1.000 santri belajar di luar negeri. Masya Allah. Kayaknya kayaknya agak mengganggu ya, maaf. Eh, aman Kak, aman. Darul Hafaz An-Najah juga membangun International Study Center lewat pekaderan alumni kuliah dan sekolah di luar negeri. Keberhasilan yang dicapai Darul Hafaz An-Najah sampai saat ini tidak terlepas selain karena asatidnya yang merupakan pakar di bidangnya dari universitas dalam negeri dan luar negeri. Dan juga dikarenakan program dan fasilitasnya yang disediakan oleh pesantren. Dan insya Allah lulusan Darul Hufaz An-Najah ke depan santri-santri ini akan um, akan apa ya istilahnya melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Mesir, insya Allah. Program dan fasilitas Darul Hufaz An-Najah diantaranya adalah seperti bahasa Inggris conversation, persiapan test of English as a foreign, TOEFL, terus juga ada persiapan bahasa Arab, muhadasah, sama tahfiz Al-Quran. Dan ekstranya ada matematika, biologi, fisika, dan kimia, dan didukung dengan fasilitas seperti laboratorium, studio broadcast, sama perpustakaan. Dan kami sedang membangun generasi-generasi santri internasional 20 tahun yang akan datang. Kita akan melihat alumni Pondok An-Najah akan kembali dari belajar di luar negeri untuk mengamalkan ilmunya, dan membangun negara kita, negara Indonesia, dengan menduduki sektor-sektor penting negara kita, yaitu Indonesia.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, An-Najah Al-Quran di dadaku. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran. Afwan, suaranya nggak ada. Oh, maaf. Kami haturkan terima kasih kepada Kak Naila yang telah memberikan testimoninya dan pandangannya terhadap Darul Fasanaja ini. Sangat subhanallah ya, gitu. Anaja pula mempunyai semboyan yang sebagaimana tadi Kak Naila udah sebutkan, yaitu Al-Quran di dadaku. Gitu. Oke, sebelumnya Betul. juga kepada Kak Naila dan Kak Alfa, kita sama-sama menghaturkan terima kasih dengan mengacungkan dua jempol kita. Terima kasih kepada Kak Naila dan Kak Alfa yang telah memberikan opininya dan pandangannya terhadap Darul Fasanaja. Selanjutnya, kami akan terhubung kepada alumni dari Insan Cendekia Magnet School, dari salah satu alumni dari sekolah kita juga yang sekarang tengah menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor, yang mana ini adalah universitas, salah satu universitas top di Indonesia bahkan di dunia. Tidak mudah untuk masuk Institut Pertanian Bogor, jujur ya, karena saya pun tahu bagaimana susahnya juga. Alhamdulillah setelah ada bersama di antara kita Kak Lutfi. Halo, Apakah ada Kak Lutfi di sini? ada. Alhamdulillah, Kak Lutfi Aulia Syafa. Alhamdulillah. Halo Lutfi, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kak Lutfi Syafa, Kak Lutfi Syafa ini kalau boleh tahu di IPB ngambil jurusan apa, Kak? Ilmu ekonomi syariah. Wah, mantap sekali ya ilmu ekonomi syariah. Sekarang semester berapa, Kak? Semester 5. Pas semester 5. Berarti 1,5 tahun lagi lulus ya, Kak ya? Iya. Oke, Kak. Alhamdulillah nih di tengah-tengah kesibukan Kak Lutfi yang udah semester 5 ini masih menyempatkan bersama kita di antara kita bersama untuk memberikan insight dan testimoninya terhadap sekolah kami Insan Cendekia Magnet School. Mungkin boleh Kak Lutfi untuk memberikan pandangannya terkait bagaimana sih Insan Cendekia Magnet School itu, apa yang membuat Kak Lutfi bisa tertarik dan kenapa Kak Lutfi bisa mempercayai Insan Cendekia Magnet School mengamanahkannya untuk menjembatani Kak Lutfi sehingga berhasil tembus salah satu PTN terbaik di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan testimoninya serta kesan dan pesannya kepada Kak Lutfi, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lutfi Aulia Risalfa, alumni ICMS angkatan ketiga. Sebenarnya selama mengenyam pendidikan di ICMS ini ada banyak pengalaman yang sangat berkesan yang tidak bisa saya dapatkan dari tempat lain, yaitu saya bertemu dengan guru-guru yang sangat membantu saya dalam membimbing akademik saya. Guru-guru di ICMS juga sangat pengertian dan membantu dalam perjalanan akademik saya. Terus kalau misalnya di waktu pembelajaran saya masih belum mengerti materi atau saya masih bingung materi tersebut, di CMS juga kita bisa klinik belajar di luar pembelajaran dengan menanyakan materi yang belum paham dan pastinya didampingi oleh guru. Kemudian di CMS juga menjadikan fasilitas yang baik untuk mendukung kelancaran pembelajaran. Jadinya saya mendapatkan pelajaran akademis dan agama juga yang baik dari ICMS. Dan juga di lingkungan ICMS ini sangat nyaman untuk belajar. Dan saya juga pastinya bertemu dengan teman-teman yang baik dan yang seperti keluarga sendiri, sehingga jadi saya tuh betah gitu di ICMS. Maaf, moderator masih di mute.
maaf sebelumnya bagi para siswanya, sehingga para siswanya pun mampu untuk menempuh hingga menembus perguruan tinggi negeri ataupun difasilitasi dengan fasilitas yang sangat cukup gitu. Alhamdulillah gitu. Dan kalau boleh tahu Insan Cendekia ini boarding school ya kayak ICMS ini. Iya, betul. Oke. Kalau Lutfi Arisafa, terima kasih atas penyampaiannya. Kami ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan waktunya. Kami juga sangat-sangat haturkan terima kasih. Thumbs up untuk Kak Lutfi. Dan selanjutnya yakni kita terhubung dengan yang akan memberikan testimoninya, yakni salah satu alumni dari Insan Cendekia Magnet School, Kak Muhammad Naufal Salahuddin, yang sedang menempuh pendidikannya di negeri apa nih ya, saya lupa, di Jerman, sedang menempuh pendidikannya di Jerman, di negeri Hitler ya, biasanya dikenalnya dengan negeri Hitler di Jerman. Nah, beliau ini sedang menempuh di Institute Berlin Institute gitu. Cuman saya nggak tahu apakah pelafalan saya benar dengan pengucapan Germany-nya, Deusnya. Mungkin apakah sudah terhubung di sini Kak Naufal? Halo Kak Naufal. Halo. Oke. Halo Kak Naufal, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Kak Naufal ini sedang menempuh di universitas apa nih Kak? Saya takut salah baca gitu kan soalnya. Di TU Berlin namanya. Oh, TU Berlin. Iya. Kalau di Indonesiain itu Universitas Teknik Berlin. Oh, berarti kakak tinggal di ibu kotanya Jermannya kayak? Betul. Kalau boleh tahu, Kak Naufal ini mengambil jurusan apa Kak di TU Berlin? Kalau nama jurusannya itu teknik transportasi, cuman kalau nanti penjurusannya sekarang lagi ngambil penjurusan ke aeronautics atau pesawat. Wah, keren sekali. Mungkin ingin menjadi regenerasi dari Pak Habibie ya, Kak Naufal ini. Kak Naufal ini, kalau menurut Kak Naufal belajar di Jerman itu susah nggak sih Kak? Apalagi belajar di Jerman yang bahasa pengantarnya itu bukan mother tongue-nya itu bukan English gitu Kak. Gitu. Apakah susah nggak sih sebenarnya Kak belajar di Jerman itu? Awalnya pasti sulit kan. Jadi sebenarnya kan juga kita student dari Indonesia itu nggak langsung masuk kuliah kayak tadi yang di Mesir juga ya. Kita ada kelas penyetaraan dulu. Nah itu selama setahun di situ cukup ngebantu sih untuk terbiasa sama bahasanya. Jadi nanti pas kuliah udah ya kayak dengerin Inggris aja kayak biasa gitu. Oh, berarti kakak sekarang apakah masih di kelas penyetaraan bahasa atau udah masuk ke itunya Kak? Udah kuliah. Alhamdulillah. Oke, Kak Naufal, gimana sih menurut Kak Naufal tentang Insan Cendekia Magnet School? Kenapa Kak Naufal bisa mengamanahkan Insan Cendekia ini sebagai platform atau sekolah yang bisa membantu secara suportif Kak Naufal? Mungkin Kak Naufal bisa memberikan perspektifnya kepadanya, kami persilakan. Kalau dari saya sih yang ngebedain ICMS itu kan boardingnya itu ya. Jadi bisa punya ilmu agama, ilmu dunia juga dapat. Nah kalau ilmu dunia di situ suportif sekali ya. Seperti tadi yang si Lutfi bilang kalau nggak ngerti di kelas kita bisa nanya lagi gitu langsung setelah pelajaran ataupun kadang malam juga kalau gurunya lagi ada kita bisa tanya aja langsung kalau penasaran banget gitu kan. Tapi yang lebih plus buat saya sih agamanya ya, karena jujur saya di sini kerasa banget ilmu-ilmu fikih yang dulu saya pakai gitu yang dulu saya pelajari di ICMS. Ya dan karena dulu kita juga belum banyak, jadi semuanya kerasa kayak keluarga gitu, deket aja semuanya, bisa ceritalah segala macam. Juga karena boarding, saya sendiri belajar
gimana cara hidup sama orang lain dalam satu ruangan lah istilahnya, dalam satu atap gitu. Jadi ya gimana cara interaksi, gimana kalau misalkan dia lagi bete sama kita, gimana cara nenangin orang yang lagi ada masalah, semacam kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Nova atas penyampaiannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya. Mungkin Kak Nova sedang belajar gitu kan. Kalau Lagi boleh tahu, libur Natal. lagi libur Natal. Kak Nova, Eh, kalau Moderat- boleh tahu, ya Mau nanya sedikit boleh ya ke Kak Noval? boleh. Iya Pak. Yes. Kalau di Mesir saat ini lagi musim dingin, di Jerman gimana? Kan ada libur Natal. Apakah memang suasananya tentu kan umat Muslim di sana minoritas ya. Bagaimana? Apakah amalia-amalia kebiasaan keagamaan selama di CMS bisa dilakukan terus di sana atau bagaimana? Alhamdulillah sih kalau di Berlin kan Muslimnya banyak ya. Juga orang Indonya tuh paling banyak kalau di Jerman ya di Berlin. Jadi apalagi Muslimnya kan juga, kita di sini juga ada masjid Indo sendiri. Jadi Jumatan juga lancar aja. Oke, alhamdulillah. Kalau sholat juga di kampus banyak sih yang orang dari Syria, dari pokoknya dari kawasan Timur Tengah, mereka juga banyak. Jadi kita kadang juga sholat zuhur bareng atau asar bareng gitu. Ada nggak kira-kira alumni ICMS yang bisa lanjut ke Jerman, beasiswa gitu atau gimana gitu? Untuk adik kelas berikutnya. Kemungkinan Ya, beasiswa sih ada, cuman cukup sulit sih kalau bisa saya bilang. Yang beasiswa menjadi, sih pasti ada. Yang menjadi berat sulit buat dapetin beasiswa ke Jerman tuh gimana? Maksudnya tentu pasti ada solusi, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Barangkali dengan hal itu bisa ngebantu buat adik-adik yang masih ada di ICMS sekarang, di Anaja sekarang, sehingga nanti bisa dapat beasiswa. Kan kita masa depan nggak tahu ya. Lebih ke karena nggak banyak yang nawarin sih. Karena setahu saya yang nawarin itu cuman Goethe Institute. Oke. Yang nawarin cuma dia doang untuk